Yang baru dari iklan dia. Masih oleng, semua maju terus. Nanti di bagi buku ada bagian ada tambahan. di sini kita akan belajar. Tapi kamu ini yang bikin nanti sekali. Program presiden. Baik, Bapak Ibu, silakan yang sudah ditempel kemudian presentasikan beberapa unit setiap kelompok. Yang sudah boleh langsung presentasi. Dan dari mana Pak Ali? Ditempel di mana saja yang kelihatan. Boleh di mana saja? Di mana saja? Di belakang dulu pintu ini atas dulu. Jadi Pak SH. Kok cari tempat yang gelap, Bapak? Enggak, sudah bagus. Ya. Bagus. Waktu itu saya pakai lemon waktu awal-awal. Di situ mau dipakai lagi. Ya wes dah. Enggak apa-apa, udah bagus. Oh, ini. Mana lo bilang? Itu kayak Pak. Masuk Pak. Kalau belum waktunya kami ini jangan makan ya. Ada kesepakatan kelas. Ini bebas katanya. Ada kesepakatan kelas. Bebas Belum katanya. waktunya kami ini. Mengorek ini gini. Di sekolah itu biasa. Kami ini gede-gede. Pak nggak mau aman. Kalau mau kalah nggak. Pak, boleh makan makanan ringan? Boleh. Kalau berat kan pakai mano. Iya. Timbang dulu ringan apa berat itu? Kayak kafe break mana lo berak kafe ada. Water break, Pak. Bukan cafe break, water break. Kalau bisa waternya pagi-pagi. Yang penting sabar break. Berarti sabar break terus, Pak. Break dance. Ini karya CGP yang luar biasa ini. Pemimpin pembelajaran. Pak Rudi dan kawan-kawan, mantap. Rinaldi ya. Saya mau ngecek dulu. Satu orang sama Pak Berani dengan campur-campur. Merdeka dulu. Silakan mengambil foto-foto dulu 1-2 menit. Foto bersama Pak. Yuk. Keren-keren. Kelasnya ada 3. Pembelajaran Mak kelompok Rey itu. Ray. Bukan Rey Bayang. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kompetensi guru penggerak. Kompetensi guru penggerak kami mendiskusikan ada 4 yang minimal dimiliki oleh guru penggerak, yaitu mengembangkan diri dan orang lain, yang kedua memimpin pembelajaran, yang ketiga memimpin pengembangan sekolah, yang keempat adalah memimpin manajemen sekolah. Mengembangkan diri dan orang lain antara lain kita mengikuti workshop, kemudian melakukan pembebasan kepada rekan-rekan guru yang lain, baik melalui KKG Mini atau KKG di gugus ataupun kecamatan, atau juga bisa melalui MGMP. Kemudian banyak belajar dari berbagai sumber, jadi kita harus mempunyai pemikiran growth mindset. Jadi tidak hanya saklek pada satu sumber saja, karena semua sumber pembelajaran ada di mana-mana. Yang ketiga adalah melakukan pendampingan dengan komunitas sekolah. Yang seperti yang sekarang ini yang lagi getol-getolnya mengadakan pendampingan implementasi kurikulum merdeka lah, literasi dan sebagainya. Kemudian aktif dan berperan di kegiatan MGMP atau KKG. Yang kedua adalah memimpin pembelajaran. Memimpin pembelajaran seperti yang kita tahu adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang mengakomodasi semua kebutuhan murid. Kemudian melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi seperti sekarang yang didengung-dengungkan di kurikulum merdeka, yaitu yang tujuannya adalah nanti muaranya adalah student well-being, bagaimana anak menjadi bahagia. Kemudian menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Intinya sebagai pemimpin pembelajaran kita tidak hanya terfokus pada 1-2 metode. Kemudian menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, itu pasti selaras dengan kurikulum merdeka tentang pembelajaran berdiferensiasi dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga adalah memimpin pengembangan sekolah, yaitu misalnya kegiatannya meningkatkan dan mengelola kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya kalau di sekolah saya itu pramuka gitu, dan bahasa Inggris itu dimasukkan ke kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian membangun relasi yang kuat dengan komite, karena bagaimanapun untuk mengembangkan sekolah kita butuh dukungan dari berbagai pihak termasuk komite sekolah. Kemudian pengadaan dan pemanfaatan sarana sekolah. Jadi kita untuk mengembangkan sekolah kita juga butuh sarana dan prasarana yang akhirnya juga kita harus bekerja sama dengan orang lain termasuk dengan komite sekolah. Kemudian pembuatan tata tertib sekolah bersama anak-anak dan peserta didik. Selanjutnya adalah memimpin manajemen sekolah, misalnya manajemen pengelolaan sampah yang sekarang menjadi isu lingkungan yang sedang tren nih. Kemudian berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk menumbuhkan dan mewujudkan visi sekolah. Kemudian mengelola program sekolah yang berdampak pada murid dan memetakan potensi guru, memetakan potensi dan kompetensi rekan sejawat sesuai dengan kemampuannya misalnya. Kemudian menyusun dan merancang KOSP. Nah, demikian hasil kerja kelompok kami. Mungkin ada tanggapan, masukan dari teman-teman. Oh, tidak ada tanggapan. Oh, tidak ada. Ada goboy. Nanti ada sendiri. Dari kelompok kami, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Ayo difoto, silakan difoto. Ya. Betul. Kalau bisa jangan ditutupi, Pak. Itu berpasangan ya, pas ya? Berpasangan. Yuk, 1, 2. Oke, sabulan 1, 2. Makan baik tim makan tandang. Oke. Kami kelompok dan kelompok ini akan mempresentasikan tentang plan guru. Di mana Yang lainnya silakan itu ada menikmati. beberapa. Yang pertama ada pemimpin pembelajaran, ada coach, ya, coach bagi guru lain, kemudian ada komunitas praktisi, kemudian ada kepemimpinan peserta didik, yang terakhir yaitu mendorong kolaborasi. Hal-hal yang kami lakukan di tiap-tiap kelompok ini, ya. Yang pertama pemimpin pembelajaran, di sini kami sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada program duta internet positif, ya. Kemudian ada program adab kepada guru. Kemudian ada program class identity. Jadi setiap kelas itu di kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 itu ada identitas kelas sebagai bentuk pemimpin pembelajaran. Kemudian ada komunitas praktisi, di mana di sini ada program sharing, ya, bukan sharing,
sharing ya, sharing praktik baik ya, praktik baik apapun ini bisa disaringkan. Kemudian ada double track. Double track ini bisa dijelaskan oleh lebih di program SMA itu ada program materi seperti layaknya sekolah biasa, tapi ditambahi dengan organisasian skill dan juga pengelolaan kemampuan di luar materi, sehingga mereka punya materinya secara utuh dan juga punya aplikasinya ketika di lapangan. Untuk penggerak komunitas praktisi. Kalau bisa nambahin di situ juga kita bisa berkolaborasi dengan praktisi yang terkait dari luar sekolah. Seperti itu. Artinya komunitas praktisi ini bekerja sama dengan praktisi-praktisi yang lain untuk menimba ilmu terkait dengan materi yang ada di sekolah. Seperti itu. Bukan hanya menimba ilmu di situ, langsung mempraktikkan langsung ya. Berarti lebih di atasnya komunitas praktisi. Kalau Maksudnya semua seperti itu. di bidang ini Ini yang lurus berarti seperti itu, tajam dan ya, lurus. kalau seumpamanya di Tajam dan kuliner ya, terpercaya. kita bisa produksi, memasarkan dan sebagainya dengan kerjasama. Iya. Kemudian yang berikutnya yaitu mendorong kolaborasi. Di sini pentingnya yang pertama di sekolah saya ada program LMP yaitu literasi manajerial produk, di mana ada 3 kelompok ya, ada di dalam satu kelas itu ada kelompok yang berliterasi, ada yang manajerial, kemudian ada yang produk, di mana itu nantinya akan berkolaborasi satu sama lain. Kemudian yang berikutnya yaitu berbagi praktik baik pada alumni ini ya. Kemudian yang berikutnya ada kepemimpinan peserta didik, ada program Adiwiyata, dan juga ada program dokter Cili. Kemudian untuk coach ini ada pendampingan berkelanjutan, kemudian ada bengkel kerja. Jadi ada kegiatan yang bengkel kerja, bukan bengkel-bengkel yang seperti yang ya, tapi ini lebih ke arah KKG ini yang ada di sekolah seperti itu, Bapak. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami, kelompok Ray. Terima kasih. Mohon tepuk tangannya. Kita di sana. Persilakan Bapak Ibu. Kelompok penjara nggak kader ya. Bede, di situ saya bede. Buka masker. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok DO. Jadi yang pertama, kami diskusikan adalah nilai guru penggerak. Pertama berpihak kepada murid. Jadi di sini yang kami lakukan, yang sudah kami lakukan itu adalah rekam potensi. Jadi bagaimana kita merekam potensi siswa. Kami menyebarkan Google Form kepada wali murid. Setelah itu wali murid mengisi dengan berdiskusi dengan putra putrinya. Terus setelah itu ada tes IQ yang terkait SMA. Itu untuk menentukan anak untuk menentukan kodratnya di mana. Setelah itu dari semua ini kemudian kita melakukan semacam gerakan yaitu budaya garam yang terjadi di SMP 5. Nanti ini tujuannya ke depan adalah bagaimana anak-anak itu bisa panen garam di musim hujan. Di Mandiri itu ada penyediaan alat peraga. Jadi teman-teman di sekolahnya itu bagaimana tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah, tetapi bagaimana membuat alat peraga secara mandiri. Terus itu juga ada kegiatan pengembangan diri, bagaimana teman-teman itu mengikuti setiap diklat, workshop dan lain-lain dengan inisiatif sendiri. Jadi ini merupakan termasuk kepada mandiri, tidak nunggu disuruh oleh dinas pendidikan. Terus inovatif itu membuat alat peraga itu sendiri. Jadi bagaimana menciptakan alat peraga dari bahan-bahan yang ada, jadi tidak mencari yang tidak ada. Terus yang B, mengaplikasikan LMS di kelas. Ini terinspirasi dari IGP, kemudian itu diaplikasikan di kelas, khususnya di SMA 2. Terus itu kolaboratif, disimulasi, bagaimana kami menyampaikan hasil apa yang kami dapatkan di program guru penggerak kepada teman-teman guru. Yang paling penting itu yang B adalah problem solving. Bagaimana guru penggerak itu menjadi yang menyelesaikan masalah dari setiap masalah-masalah yang disampaikan oleh teman-teman guru di sekolah kita masing-masing, sehingga terjadi proses kolaborasi dan tidak ada proses pemaksaan apalagi pemerkosaan. Terus reflektif itu ada identifikasi masalah.
kita selalu mengidentifikasi masalah setiap proses pembelajaran sehingga nanti muncul inovatif dan mandiri gitu Bapak Ibu. Terus yang B, kotak saran murid. Maka kita meletakkan di bangku kita, murid bisa memberikan saran kepada kita sebagai refleksi dari proses pembelajaran. Tidak harus setiap hari, tetapi apa yang ditemukan oleh murid itu silakan disampaikan di kotak saran tersebut. Cut karena masih PP luar. Bukan deh. Kita ini lah, pada Bapak masih mau apa Pak? Kotak saran. Jadi kotak saran ini anak yang saya dapatkan hari ini minggu ini adalah kotak sarannya, Pak jangan sering meninggalkan kami, tugas online kami tidak mengerti. Itu Pak yang kotak saran yang saya dapatkan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Sudah terwakili. Sudah cukup? Iya. Sudah puas Bapak Ibu? Puas. Belum silakan memuaskan diri. Oke, plus itu kita. Ya.